Septiani dari Kesehatan Masyarakat Offering A, Universitas Negeri Malang. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video ini, saya akan membahas tentang bakteri Salmonella typhi. Bakteri itu apa sih? Bakteri berasal dari kata Latin yaitu bacterium atau jamaknya adalah bakteria yang artinya kelompok raksasa dari organisme hidup. Walaupun bakteri artinya kelompok raksasa, sebenarnya mereka itu berukuran sangat kecil atau mikroskopis, dengan kebanyakan dari mereka bersifat uniselular atau bersel tunggal dengan struktur sel yang lebih sederhana tanpa memiliki nukleus atau inti sel. Bakteri merupakan organisme yang paling berlimpah dibandingkan organisme lainnya. Mereka itu tersebar di mana-mana, bisa di tanah, di air, atau sebagai simbiosis organisme lain. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bakteri itu berukuran sangat kecil, yaitu dari 0,5 sampai 5 mikrometer. Mereka umumnya memiliki dinding sel seperti sel hewan dan jamur, tapi dengan komposisi yang berbeda. Mereka kebanyakan bergerak menggunakan flagela yang masing-masing dari mereka berbeda-beda strukturnya. Nah, klasifikasi bakteri itu banyak banget. Bisa dibedakan berdasarkan jumlah dan kedudukan flagelanya, berdasarkan cara memperoleh energi, berdasarkan bentuknya, berdasarkan ketahanan suhunya, serta berdasarkan cara hidupnya. Gimana sih bentuk Salmonella typhi? Seperti ini. Salmonella typhi berbentuk basil atau batang. Salmonella typhi merupakan kuman batang gram negatif yang tidak memiliki spora dan bergerak dengan flagella peritrik. Seperti ini. Flagella peritrik adalah flagella yang menempel di seluruh tubuh bakteri tersebut. Salmonella typhi bersifat intraseluler fakultatif dan anaerob fakultatif. Intraseluler fakultatif maksudnya bakteri tersebut dapat hidup dalam makrofag serta gejala-gejalanya, gejala gastrointestinalnya muncul pada akhir perjalanan penyakit. Sedangkan anaerob fakultatif artinya adalah bakteri tersebut dapat hidup dengan baik itu dengan oksigen ataupun dengan tanpa oksigen. Ukuran bakteri Salmonella typhi berkisar antara 0,7 sampai 1,5 mikrometer atau 2 sampai 5 mikrometer. Ia memiliki antigen somatik, antigen flagel dengan 2 fase, serta antigen kapsul. Bakteri ini tahan terhadap selenit dan natrium deoksikolat yang dapat membunuh bakteri enterik lain. Bakteri Salmonella typhi menghasilkan endotoksin, protein invasin, serta mRHA. Endotoksin adalah toksin yang berada pada bakteri gram negatif yang berupa lipopolisakarida pada membran luar dari dinding sel yang pada keadaan tertentu bersifat toksik pada inang tertentu. Lipopolisakarida ini disebut endotoksin karena toksin tersebut menempel pada bakteri dan terlepas dari bakteri tersebut jika mengalami lisis atau pecahnya sel. Nah, penyakit apa aja sih yang disebabkan Salmonella typhi? Salmonella typhi itu menyebabkan penyakit tifus atau demam tifoid serta salmonellosis. Nah, penyakit apa aja sih yang disebabkan sama Salmonella typhi? Salmonella typhi menyebabkan penyakit demam tifoid atau tifus serta salmonellosis. Demam tifoid dapat menyebabkan komplikasi yang serius, bahkan menjadi fatal. Disebabkan karena bakteri Salmonella typhi seringkali menyebabkan keracunan makanan. Dan terinfeksi dapat menyebarkan melalui kotorannya dan urinnya, atau makanan dan minuman yang telah terkontaminasi olehnya. Gejala demam tifoid
adalah berupa demam tinggi hingga mencapai 39,5 derajat Celcius, lalu merasa pegal-pegal, sakit darah perut, serta diare parah. Gejala lainnya yaitu BAB berdarah, kesulitan untuk fokus, lalu merasa bingung, mimisan, kelelahan, serta memiliki perasaan lemas. Salmonellosis merupakan penyakit yang timbul karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan penyakit tersebut mirip dengan gastritis. Penularannya dapat terjadi karena orang-orang makan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Makanan yang dapat terinfeksi bakteri Salmonella typhi adalah telur, daging sapi, daging unggas, buah-buahan, serta air dan susu. Salmonellosis juga dapat tertular dari orang-orang yang setelah menggunakan toilet tidak mencuci tangannya, serta dari peliharaan mereka sendiri. Apa sih tanda dan gejala dari salmonellosis? Utamanya adalah diare. Gejala lainnya yaitu tinja yang disertai darah, kram perut, muntah, demam, serta gejala lainnya.